Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita sharing firman Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama untuk Indonesia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami bawa-bawakan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk keadaan di mana wabah pandemi corona hari-hari ini masih terus berlangsung di Indonesia. Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia, berikan kepada kami bangsa ini hati yang taat, mentaati protokol kesehatan. Berikan kepada kami hati yang mau tunduk kepada setiap peraturan-peraturan yang ada, supaya dengan ketaatan kami bisa menghambat laju penularan COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang hari-hari ini mengalami sakit, mereka yang tertular. Berikan kekuatan kepada mereka, jamah mereka dan sembuhkanlah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk para suster, para dokter, para medis, mereka yang terus berjuang untuk merawat pasien-pasien. Berkati mereka, berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka kesabaran, berikan kepada mereka juga hati yang mau taat untuk mereka melakukan dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Tuhan, banyak di antara mereka yang masih tertular, bahkan di antara mereka ada yang meninggal. Bagi mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan, jamah juga mereka dan sembuhkanlah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, berikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk setiap program, untuk setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Berkatilah ya Tuhan, agar setiap program dan kebijakan yang dibuat itu menyentuh orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Kami menolak setiap tangan-tangan yang mencuri dan mengkorupsi setiap bantuan-bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat di Indonesia ini. Berkati pemerintahan bangsa kami Tuhan. Berikan kepada mereka hikmat dan pewahyuan, supaya melalui setiap kebijakan, melalui setiap peraturan yang dibuat, Indonesia boleh keluar dari masalah resesi ekonomi dan dari wabah pandemi corona ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya wabah ini akan segera berakhir, wabah ini akan segera selesai. Kami percaya karena Engkau berdaulat atas bangsa ini, atas dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mau sharing tentang harapan. Dan saya ambil di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang keempat, yang berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Bagaimana bisa orang yang sedang berduka cita harus berbahagia, harus bersuka cita? Bukankah keadaan berduka cita itu adalah keadaan sedang bersedih hati? Keadaan berduka cita itu adalah keadaan yang sedang berkabung. Bagaimana seseorang dalam keadaan sedih, dalam keadaan berkabung, dalam keadaan berduka cita itu bisa berbahagia? Saudara dikasih Tuhan, mari kita lihat ayatnya sekali lagi. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Atau saya singkat begini, berbahagialah karena akan dihibur. Saudara, seringkali kita dengar ketika kita mau menghibur orang-orang yang sedang bersedih, orang-orang yang sedang berduka, kita pasti akan mengeluarkan kata-kata begini, nggak usah sedih, sabar aja, Tuhan pasti tolong. Nggak usah sedih, sabar aja, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Nah saudara dikasih Tuhan, dari kata-kata tersebut kita akan menangkap sebuah makna tentang harapan. Artinya begini saudara, nggak usah sedih, berharaplah kepada Tuhan, taruhlah harapanmu kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan tolong. Nggak usah sedih, berharaplah kepada Tuhan,
Tuhan pasti akan buka jalan. Saudara dikasih Tuhan, harapan untuk mendapat pertolongan, harapan untuk mendapatkan penghiburan, harapan untuk mendapatkan jalan keluar dari Allah adalah sebuah harapan yang tidak sia-sia. Nah, saudara dikasih Tuhan, artinya begini, orang yang mengalami duka cita tetapi menaruh harapannya kepada Allah, maka dia akan mendapatkan penghiburan yang membuat dia berbahagia. Sekali lagi saya ulangi. Orang yang mengalami duka cita, tetapi yang menaruh harapannya kepada Allah, maka dia akan mendapat penghiburan yang akan membuat dia berbahagia. Saudara, dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 bagian A, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudara, saya kan bersaksi sebagai, boleh dikatakan sebagai pengusaha. Saya punya sebuah toko, dan dalam perjalanan usaha saya banyak kali saya mengalami orang-orang menipu. Kemudian ada orang yang ambil barang dan tidak bayar. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika saya mengalami masalah itu, ketika saya mengalami problem itu, saya mengalami kesedihan, saya mengalami duka cita karena barang yang diambil atau uang yang tidak dibayarkan itu jumlahnya sangat besar sekali, sangat besar sekali, sehingga membuat usaha, membuat bisnis, membuat keuangan saya itu terganggu, sehingga sempat membuat saya stres, sempat membuat saya menjadi khawatir dan takut. Apakah saya bisa melunaskan utang-utang saya kepada supplier? Karena uang yang diambil itu begitu besar jumlahnya bagi saya. Saya nggak bisa berharap kepada orang. Saya nggak bisa meminta pertolongan kepada supplier. Saya nggak bisa meminta pertolongan kepada bank juga. Karena apa? Saya masih punya cicilan rumah yang saya harus bayar setiap bulan. Harapan saya satu-satunya adalah Tuhan. Sehingga saya berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, menaruh masalah dan persoalan saya kepada Tuhan, dan saya minta tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Dan tuntunan pimpinan Roh Kudus adalah untuk saya mengampuni orang itu. Berat, saudara, berat bagi saya untuk mengampuni orang itu, bahkan harus merelakan apa yang mereka ambil. Itu sangat berat bagi saya. Tapi saya mau memiliki hati yang taat. Kemudian saya berdoa mengampuni orang itu, menuruti tuntunan Roh Kudus. Saya doakan orang itu, saya ampuni dia, saya berkati dia, dan saya belajar untuk merelakan. Saya belajar untuk mengikhlaskan apa yang sudah diambil oleh orang. Sehari demi sehari terus saya berdoa, saya ampuni orang itu, saya berkati orang itu, dan saya merelakan, mengikhlaskan apa yang telah diambil, apa yang telah tercuri dari saya. Dan saudara, nggak terasa sehari demi sehari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, cicilan utang boleh dibayarkan, utang-utang kepada supplier semuanya boleh dilunaskan. Tuhan kasih pertolongan buat saya. Dia buka jalan keluar, dia kirimkan pembeli-pembeli, dia kirimkan konsumen-konsumen yang baik, yang bagus, tanpa ada timbul di dalam hati dan pikiran saya. Tuhan berikan kepada saya pertolongan, Tuhan berikan kepada saya penghiburan pada akhirnya, sampai saya mengerti dan saya berkata, sekarang saya tahu Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saya yang mengasihi dia dan yang percaya kepada dia. Saudara dikasih Tuhan, sehingga saya mengerti, berbahagialah orang yang berduka cita ketika kita menaruh duka cita kita itu kepada Tuhan, menaruh pengharapan kita itu kepada Tuhan.
Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Tuhan pasti akan memberikan kepada kita pertolongan tepat pada waktunya. Dia Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongan kepada kita. Asal kita percaya kepada Tuhan dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, apa yang telah hilang, itu Tuhan gantikan. Bukan sama, tetapi Dia gantikan berlipat kali ganda, berlipat kali ganda. Apa yang tidak pernah timbul di dalam hati dan yang tidak terpikirkan, itu semua disediakan oleh Tuhan. Apa yang tidak mungkin, Tuhan jadikan mungkin bagi saya. Dan saya percaya juga, kalau hal ini terjadi di dalam kehidupan saya, hal ini pun akan bisa terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Asal kita percaya dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya tutup sharing pada hari ini dengan Roma pasal yang kelima ayat 3 sampai yang keempat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, hari-hari ini orang-orang yang bersepeda semakin banyak, termasuk saya sekarang sedang senang main sepeda. Awal-awal naik sepeda, untuk naik ke atas sebuah tanjakan rasanya berat sekali, ya, berat sekali. Ketika pertama kali diajak ke Dago, tempatnya namanya Bubur Goes, saudara-saudara yang naik sepeda pasti tahu. Di dalam pikiran saya dan beberapa orang yang baru pertama kali, rasanya nggak mungkin, bisa nggak ya, bisa nggak saya sampai di tempat itu. Tapi ketika kami mengambil komitmen dan berani untuk mengambil langkah pertama, kami mengayuh sepeda, menaiki tanjakan. Sengsara bagi kami, ya, sengsara karena kami harus keluarin begitu banyak tenaga. Bagi pemula untuk naik ke atas Dago itu sangat sengsara. Harus mengeluarkan banyak energi, banyak keringat, sakit kaki, sakit pinggang, sakit pantat, ya semuanya terasa. Tetapi ketika kami mau bertekun, sekayu demi sekayu kami goes sepeda kami. Pada akhirnya ketekunan kami menimbulkan tahan uji, ya, rasa capek, rasa lelah, tapi karena ada pengharapan, kami harus sampai di Bubur Goes. Tanjakan demi tanjakan kami lalui, sampai akhirnya kami tiba di Bubur Goes. Ketika kami sampai di lokasi itu, apa yang tidak mungkin, semuanya menjadi mungkin. Kami sangat bersukacita sekali. Kami sangat berbahagia sekali pada hari itu, saudara. Sebuah pencapaian yang fantastis bagi kami yang pemula untuk sampai di tempat itu. Sangat fantastis. Waduh, rasanya yang tidak mungkin itu semuanya menjadi mungkin. Nah, begitu pun dengan kehidupan kita, dengan masalah kita, saudara. Apa yang tidak mungkin di dalam pikiran ini, asal kita mau percaya kepada Tuhan dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, saya pasti bisa, saya pasti mampu. Bersama Tuhan saya pasti mampu, saya pasti bisa. Percayalah, kita pasti bisa menghadapi setiap masalah, menghadapi setiap persoalan, menghadapi badai kehidupan ini. Asal kita mau berharap dan percaya kepada Tuhan. Amin, saudara dikasih Tuhan. Tetap jaga kesehatan kita, saudara. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Pakai masker dimanapun kita berada. Jangan berkerumun. Rajin mencuci tangan. Doakan setiap mereka yang kita jumpai di jalan, saudara. Doakan mereka. Doakan mereka. Doakan dimanapun kita berada. Berdoa di dalam hati kita, saudara. Berdoa. Saya percaya apa yang kita tabur melalui doa akan kita tuai. Amin. Tuhan Yesus memberkati.